Kalau yang saya alami dari ikut Maspre 2018 aman sih Kak. Aman ya? Yang saya alami iya, dan saya pun terjun di dunia sound horror ini kan nggak cuma lihat dari jauh atau gimana, kan saya dari dekat. Itu yang saya rasakan belum ada gangguan di pendengaran sih. Soalnya motor lewat aja bisa sampai 80 desibel Kak. Kalau dancer kan sebenarnya dari penyewa Kak. Oke. Bukan, jadi kan dia ngikutin apa yang penyewa mau. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada nggak rasa khawatir gitu loh, melihat mungkin dari pola tidur sama makannya Mas Mehmet yang nggak teratur gitu? Tentunya ada Kak, apalagi istri ya, kan saya baru belum lama nikah. Kadang waktu di lokasi gitu ngingetin kalau ada waktu istirahat, jangan HP-an, jangan game mulu gitu. Oh, Mas Mehmet juga suka main game? Iya. Game apa Mas suka dimainin? Mobile Legend. Oh, Mobile Legend ya, bukan Roblox ya? Bukan. Oke, Mobile Legend. Oke. Tapi kalau untuk menarik nih Mas, istri ikut nggak misalnya kalau Mas nanti nih mau tampil karnaval gitu jadi operator? Dulu sih sempat ikut Kak, cuma sekarang kan udah punya anak juga. Udah punya anak, jadi dia ngomong di rumah aja. Saya sih yang nggak ngebolehin, kan kasihan anaknya juga. Oh iya benar-benar masih kecil takutnya Iya. diganggu kan ininya. Oh iya. Tapi anak sendiri, sedangkan dulu Mas Mehmet dari orang tua, dari ayah nih. Iya. Kalau anak sendiri udah mulai dikenalkan nggak Mas, kayak oh ini loh pekerjaan papa nih? Kalau anak saya nanti kalau udah besar mau saya bilangin, jangan searching di Google penemu sound horror gitu. Jangan ya. Jangan, Nanti ketemunya Thomas Alva Edison ya. Nanti dia kaget. Ya kan? Ternyata bapak saya sendiri. Oke, untuk Mas Mehmet kan ini pasti pola hidupnya mungkin agak sedikit Iya. cukup terganggu ya. Rutin ini nggak medical check up gitu? Medical check up sama suntik vitamin sih Kak. Saya Itu rutin dilakukan. kalau mau ada event yang jarang pulang, nggak pulang-pulang, kayak besok nih tanggal 16 sampai 30 itu saya tanggal 15-nya suntik vitamin gitu. Oh, suntik vitamin. Itu dilakukannya dari dulu banget atau maksudnya dari awal masuk di Masbre atau mungkin makin kesini yang kayak rutinitasnya semakin padat? Belakangan ini sih Kak, dari istri itu. Kalau saya itu sebenarnya cuek sama kesehatan, kan ya cowok lah kayak gitulah. Cuma kadang istri yang ngomel, lu harus suntik vitamin dulu, harus cek kesehatan gitu. Berarti istri yang bener-bener ngejaga banget ya Mas. Iya. Sebenarnya. Alhamdulillah ya. Oke, Mas Mehmet ini kan karena susah tidur, jadinya kayak nggak tidur sampai 3 hari. Mata kan identik dengan akhirnya kayak Iya. lelah kan, yang Betul. sering banget dilihat di TikTok nih. Gimana Mas Mehmet? Kalau mata sih emang dari dulu kayak gini Kak. Dari dulu saya ada foto saya waktu muda, nanti tak kirimin ke Yarti. Oh, jadi sebenarnya dari dulu. Dari dulu kayak gini, cuma mungkin belakangan ini karena jarang tidur, dan teman-teman saya konten kreator kan agak kurang ajar Kak ya. Jadi saya belum mandi, belum apa, itu di foto di zoom gitu biar kelihatan ngantuk gitu. Jadinya agak berlebihan ya mungkin ya. Iya. Mereka kan seneng, wah viewku banyak nih gitu. Jadinya sebenarnya bukan karena dari begadangnya ini ya Mas Bem, udah dari dulu. Iya, dari dulu udah kayak gini. Udah kayak gini. Udah Oke. keturunan lah. Gitu. Turunan, Iya. oke. Nah, untuk Mas Mehmet sendiri pernah nggak ngerasa mungkin sakit? Mungkin kalau mata mungkin ternyata udah biasa ya. Sakit telinga mungkin ternyata ngedengar hasil racikan sendiri. Kalau yang saya alami dari ikut Maspre 2018 aman sih Kak. Aman ya? Yang saya alami iya, dan saya pun terjun di dunia sound horror ini kan nggak cuma lihat dari jauh atau gimana, kan saya dari dekat. Itu yang saya rasakan belum ada gangguan di pendengaran sih. Apa mungkin karena backgroundnya Mas Mehmet sendiri yang emang udah nggak awam lah sama Iya. ini? Mungkin ya karena kebiasaan juga kan. Kalau orang ibaratnya orang biasa renang itu, kalau lama renang dia nggak terjadi apa-apa. Kalau kita yang nggak pernah renang kan ada yang sesak nafas atau apa mungkin gitu. Jadi udah terbiasa lah ya. Iya. Nah, kan ini kalau menurut info dari Google nih kan Mas, dari secara medis tuh suara maksimal yang bisa diterima oleh orang tuh adalah 85 desibel, sedangkan sound horror itu bisa mencapai 135 desibel.
Gimana pendapat Mas Mehmet sendiri menanggapi dari sisi medis lah gitu? Kalau yang saya tahu itu 85 desibel itu sangat kecil, Kak. Ini ya, ini audio yang ada di sini, audio aktif ini satu kotak ini itu dia bisa ngeluarin suara sampai 92 desibel. Oh. Mungkin gimana ya? Ya mungkin bisa di ini lagi lah artikelnya. Bisa. Soalnya motor lewat aja bisa sampai 80 desibel, Kak. Jadi sebenarnya sejauh ini sih semua happy aja ya Mas, nggak ada yang ngerasa mungkin apa sakit telinga atau segala macam. Dan pengukuran desibel kan juga bermacam-macam, Kak. Tergantung alatnya yang buat pengukuran itu apa, dBA atau dBc gitu. Jadi mungkin orang-orang mungkin yang suka mungkin memberikan tanggapan negatif mungkin harus sekali-sekali nggak sih Mas coba dengerin kan ikut karnaval bareng Mas Bre sama Mas Mehmet. Kebanyakan kan yang berpendapat kayak gitu kan orang yang tidak pernah tahu. Benar. Mungkin sekali-kali tahu biar tahu asiknya. Iya. Benar. Mungkin orang cuma lihatnya dari sosmed kan kayak kenapa sih kayaknya suaranya kayak gitu. Oke. Menurut Mas Mehmet nih, dari dunia sound horeg ini mungkin kan Mas Mehmet udah lama berkecimpung. Apa sih yang perlu diperbaiki mungkin untuk kedepannya? Untuk ke depan sih terutama untuk ini ya Kak, untuk penyewa. Kalau ada misalnya penyewa pakai dancer atau apa itu mungkin dari pakaian bisa ditata kembali, jangan yang terlalu vulgar, goyangannya pun ya yang sewajarnya aja, jadi biar dari anak-anak sampai dewasa itu bisa menikmati semua. Iya benar, apalagi sekarang karena makin terkenal justru anak-anak kecil tuh banyak yang menonton. Iya, dan malah kadang-kadang di daerah tertentu kan anak-anak juga ikut karnaval juga. Iya, benar. Nanti kalau penarinya atau dancernya terlalu terbuka gitu kan kasihan juga. Tapi dari mungkin Mas Mehmet dan mungkin bareng Mas Bre sendiri udah ada belum sih mungkin karena udah banyak banget yang pecinta sound horeg ini, sound karnaval, jadi ini nggak apa namanya mungkin ngasih aturan mungkin sama dancer untuk kayak boleh nggak kita mintanya jangan yang terlalu terbuka atau mungkin itu sudah beda lagi ini ya manajemen gitu. Kalau dancer kan sebenarnya dari penyewa Kak. Oke. Bukan, jadi kan dia ngikutin apa yang penyewa mau. Harapan saya sih kepada penyewanya aja, mungkin kalau dancernya pakaiannya sopan aja, jogetnya biasa aja. Oh gitu ya. Oh, oke. Mas, ini kan udah lama banget berkecimpung di dunia sound horeg. Titik balik mungkin dari Mas Mehmet ngerasa sukses banget tuh di momen apa gitu? Saya merasa mungkin pencapaian yang saya rasa paling berkesan itu waktu saya di GBK Kak. Saya nggak nyangka kalau saya dengan membawa sound horeg itu bisa sampai GBK, dan antusiasnya sangat luar biasa. Itu perasaannya wah sangat happy indah banget ya Mas. Iya. Kayak itu begadang nggak tuh Mas gitu ngerjain yang buat di GBK itu? Iya, soalnya kan waktu perjalanan saya nyetir. Saya nyetir terus di sana istirahat mungkin sekitar 3 jam langsung perform gitu. Habis itu pulang pindah lokasi lagi. Gitu ya? Iya. Okay.